Kisah sahabat. Kisah ke-43 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa pada suatu ketika Hasan Husain radhiyallahu anhu sedang sakit parah. Karena itu Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha bernazar jika kedua anaknya sembuh, maka mereka akan berpuasa selama 3 hari sebagai tanda syukur. Dengan karunia Allah, kedua anaknya telah sembuh. Keduanya pun mulai berpuasa nazar. Akan tetapi di rumah mereka tidak ada sesuatu pun untuk makan sahur dan berbuka puasa. Mereka berpuasa dalam keadaan sangat lapar. Pada pagi harinya, Ali karamullahu wajhahu pergi kepada seorang Yahudi yang bernama Syam'un. Ali karramallahu wajah berkata, jika engkau ingin menyuruh seseorang untuk meminta wal dengan imbalan, maka putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia melakukannya. Orang Yahudi itu menyetujui dengan ketentuan 1 gulung wal diberi imbalan 3 sah gandum. Pada hari pertama, Fatimah radhiyallahu anha memintal 3 sah gandum. Pada hari pertama meminta 3/3 bagian wal. Kemudian ia mengambil 1 sah gandum lalu ditumpuk dan dimasak menjadi 5 potong roti. Masing-masing mendapat jatah 1 potong roti, yakni untuk Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan seorang hamba sahaya perempuannya yang bernama Fiddo. Ketika waktu berbuka puasa tiba dan Ali radhiyallahu anhu pulang dari solat maghrib berjemaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Fatimah radhiyallahu anha telah bekerja selama sehari penuh. Sekeluarga telah duduk bersama untuk berbuka puasa. Alas makan sudah dibentangkan. Di atasnya sudah disiapkan roti untuk berbuka puasa. Ketika Ali radhiyallahu anhu mengambil roti untuk dimakannya, tiba-tiba terdengar seorang fakir berkata dengan keras di depan pintu, "Wahai keluarga Muhammad, aku adalah orang fakir. Berikanlah makanan kepadaku. Semoga Allah memberimu makan dari makanan surga." Ali segera menahan tangannya dan bermusyawarah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Berikanlah." Kemudian Ali radhiyallahu anhu memberikan semua roti kepada fakir miskin itu tanpa menyisakan sedikit pun, dan mereka pun tidur setelah berbuka puasa hanya dengan air. Dalam keadaan seperti itu, mereka mulai berpuasa pada hari kedua. Pada hari kedua, Fatimah radhiyallahu anha memintal 1/3 bagian wal yang kedua dan menerima 1 sah gandum. Ia menumbuk tepung itu dan memasaknya. Ketika Ali radhiyallahu anhu selesai mengerjakan solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk untuk makan dengan keluarganya, seorang anak yatim meminta-minta di depan pintu sambil mengatakan bahwa dirinya miskin dan hidup sendirian. Mereka pun menyerahkan semua roti itu kepada anak yatim tersebut dan mereka tidur setelah berbuka puasa hanya dengan air. Pada hari ketiga, Fatimah radhiyallahu anha memintal sisa wal dan menerima 1 sah gandum lalu menumbuknya dan memasaknya. Sehabis solat maghrib, ketika mereka duduk untuk berbuka puasa, seorang tawanan datang dan meminta-minta sambil mengatakan bahwa dirinya dalam kesusahan. Mereka pun memberikan roti yang dibuat pada hari itu kepadanya dan mereka kembali tidur tanpa makan apapun. Pada hari keempat mereka memang tidak berpuasa, tetapi di rumah tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka makan. Ali radhiyallahu anhu membawa kedua anaknya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan tertati-tati karena tidak makan selama 3 hari berturut-turut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menyedihkan hatiku melihat kalian menderita kekurangan dan kesengsaraan. Mari kita temui Fatimah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Fatimah radhiyallahu anha yang dilihatnya sedang mengerjakan solat sunnah. Mata Fatimah radhiyallahu anha terlihat cekung, perutnya tertarik sampai menempel ke punggung karena sangat lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk putrinya dan mendoakan rahmat Allah baginya dan keluarganya. Pada saat itulah Jibril alaihissalam datang mewahyukan ayat berikut ini. Wa yut'imuna as-ta'a ma'ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada seorang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan demi cintanya kepadanya.
Quran surat Al-Insan ayat 8. Jibril alaihissalam memberikan ucapan selamat kepada mereka karena mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini telah dikutip di ayat keempat pasal pertama buku ini. Asy-Syuti rahmatullahi alaihi menulis dalam kitabnya Durrul Mansur, dan Ibnu Mardawiyah rahmatullahi alaihi telah menukilkan secara ringkas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha. Salah Pak. Salah. Alhamdulillah. Ya talim ya. Talim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim. Amma ba'du. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mendengarkan bacakan talim wa talum. Talim wa talum ini adalah kegiatan belajar dan mengajar yang dipimpin oleh seorang amir talim. Tadi keuntungannya, aduh saya tidak tahu ini. Mana Pak J? Ada di belakang kah? Iya, tidak ada kayaknya ini. Ya, tidak ada. Tadi adalah kegiatan belajar dan mengajar yang dipimpin oleh ya. Dia punya keterangan situ. Dah ada di sini. Fadilah sedekah kapan? Ada itu manunya. Untuk pertamanya. Iya, tidak apa. Ya, sudah Mi. Anunya saya tidak hafal pembukanya. Talim wa talum adalah kegiatan belajar dan mengajar yang dipimpin oleh amir dan talim.